Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kembali pada pagi hari ini. Kami akan belajar daripada kehendak-Mu. Kami akan mengerti cara-cara-Mu. Kami akan mengerti ajaran-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami untuk mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu. Silakan ditayangkan. Nah, kita melihat apa yang sampai minggu lalu yang terakhir. Kita melihat bahwa untuk orang-orang Kristen, karena anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak lagi tergantung sama situasi luar kita. Semuanya tergantung daripada iman dan perkataan kita. Jadi, kita tidak bisa mempersalahkan kembali atau tidak bisa mempersalahkan lagi orang-orang sekitar kita. Kita tidak bisa mengatakan gara-gara orang tua saya jahat, orang tua saya, papa saya kabur, maka saya nasibnya buruk seperti ini. Atau gara-gara saya punya mertua yang galak seperti ini, saya dan istri saya kita tidak berbahagia. Kita juga tidak bisa menyalahkan misalkan pacar dan pasangan kita. Semua ini gara-gara pacar saya dulu tinggalkan saya patah hati. Ini patah hati, keadaan parah, patah hati, pengen bunuh diri seperti ini gara-gara pacar saya kabur atau diambil orang lain. Ataupun pasangan kita, gara-gara suami kita, gara-gara istri kita, saya hidupnya menderita seperti ini. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa menyalahkan guru, teman, ataupun sekolah kita. Gara-gara saya dulu orang tua hanya bisa nyekolahkan saya di sekolah di dusun-dusun, maka kualitasnya parah, tidak laku di perguruan tinggi, saya tidak bisa masuk perguruan tinggi, maka saya tidak bisa berhasil dalam hidup ini. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa salahkan guru. Dulu ada satu orang guru yang benci sekali sama saya. Entah kenapa dia selalu kasih saya nilai yang buruk. Atau teman-teman, saya dulu dibully oleh teman-teman. Saya selalu diporotin, selalu dikompasi oleh teman-teman. Tidak bisa. Bos dan perusahaan juga tidak bisa kita salahkan. Saya menderita ini karena perusahaan saya bangkrut, karena manajemen, administrasi di perusahaan saya amburadul, maka perusahaan saya bangkrut, makanya saya sudah di PHK sekarang, tidak ada kerjaan. Semua ini gara-gara perusahaan dan manajemen yang buruk di perusahaan saya. Atau bos saya selalu pandang mata atau selalu mempertimbangkan. Dia punya orang-orang yang disayangi dan orang-orang yang dibencinya. Dan saya termasuk orang yang dibencinya. Makanya saya tidak bakal sukses di perusahaan ini. Situasi negara juga sering orang salahkan. Semua gara-gara negara saya. Semua karena ada bencana-bencana ini. Semua karena krisis ekonomi ini. Situasi negara, situasi bangsa, situasi dunia. Kita salahkan semua ini gara-gara virus. Saya celaka, saya di PHK, makanya hidup saya mulai sekarang gagal. Ini semua tidak bisa kita lakukan karena kita punya Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan Tuhan Yesus selalu berikan kepada kita setiap saat, sediakan satu tumpuk blank check bagi kita. Kita bisa tiap saat itu isi $0,50 aja, 50 sen aja bisa. Tapi kita juga bisa isi atau $1.000.000. Terserah iman kita dan kata-kata kita. Itu yang menentukan blank check seperti apa yang kita tulis. Next. Nah, bagaimana kita itu beriman dan bagaimana kita itu berbicara, itu sering kedengaran, sering tampak dari self-talk kita. Bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Waktu kita tenang-tenang aja, waktu kita dalam kesunyian, waktu tidak ada orang-orang sekitar kita. Kalau ada orang-orang sekitar kita, kita bisa nampang, kita bisa munafik, kita bisa memperlihatkan sesuatu yang baik. Saya akan berhasil, saya hebat, saya luar biasa. Tapi apakah
mungkin itu bukan self-talk yang sesungguhnya. Bukan yang sesungguhnya kita ucapkan dari dalam hati kita. Yang kita yakini. Itu hanya kata-kata munafik aja. Kata-kata menggedekan diri sendiri, membesarkan diri sendiri. Nah, self-talk itu menunjukkan iman dan apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Bagaimana kita berbicara dalam hati kita. Kata-kata apa yang sering kita ucapkan terhadap diri sendiri. Yang mungkin tidak akan kedengaran sama orang-orang sekitar kita. Bahkan juga sama pasangan kita mungkin sering tidak mereka ketahui. Kadang-kadang kalau kita mendengar orang-orang yang patah atau pecah dalam hubungan mereka, pasangan mereka kadang-kadang terheran-heran. Kok dia punya pandangan seperti itu ya? Karena tidak pernah diucapkan, tapi ada dalam hati. Ini self-talk ya. Nah, kita akan mempelajari banyak self-talk yang berlawanan dengan firman Allah. Sebaliknya, kita mempelajari juga apa firman Allah yang seharusnya ada dalam hati kita. Apa yang perlu kita ucapkan tiap hari, tiap saat, tiap malam. Karena itu menjadi keyakinan diri kita. Next. Nah, kita lihat ini. Yang sebelah kiri itu kata-kata yang negatif. Yang sebelah kanan itu dalam Yesus. Itu kata-kata yang positif. Kata-kata yang diajarkan dalam Alkitab. Seperti yang kiri itu. Aku ini cuma kodok. Aku cuma semut. Aku cuma cacing belaka. Aku nggak ada harganya. Aku tidak berharga. Siapa aku ini? Aku kan orang kecil. Aku kan orang bodoh. Aku kan lulusan SD aja, SMP aja, SMA aja. Makanya aku kalah selalu bersaing dengan sarjana-sarjana. Siapa aku ini? Aku kan jelek. Hidupku kan pesek. Tidak mancung. Kulitku kan hitam seperti ini. Hitam legam seperti ini. Aku tidak berharga. Dasar nasibku payah. Memang nasibku memang payah. Aku bodoh. Aku bego. Ini yang sering dikatakan orang-orang yang dulu sering dikutukin oleh orang tuanya karena orang tuanya sering mengatakan kepada dia waktu dia masih kecil, bego lu, bodoh lu. Dan itu masuk menjadi iman dalam diri kita, mau tidak mau. Karena ini kata-kata orang penting ya, kata-kata papa, kata-kata mama, kata-kata pengurus kita, pembantu kita, mungkin memperlakukan kita, melecehkan kita walaupun orang tua tidak tahu, tapi ada pembantu-pembantu yang melecehkan anak-anak asuhnya itu. Sehingga dalam anak asuh itu timbul kata-kata self-talk yang susah sekali menghilangkannya itu. Aku memang bodoh, aku bego. Aku tidak layak dicintai. Mana ada orang yang mau cintai saya? Cewek-cewek, walaupun cewek saya yang paling jelek pun nggak mau cintai saya. Karena aku lebih parah daripada itu. Siapa yang mau jadi pacarku? Yang jelek-jelek aja. Karena aku memang jelek. Aku kan gagal. Nasibku payah, nggak pinter cari duit, nggak pinter kerja. Nah, ini kata-kata negatif, self-talk yang negatif yang menyebabkan kita akan terpuruk. Karena Yesus Kristus, sekali lagi, saudara ingat semua ya, Yesus Kristus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu beriman bahwa kamu itu nasibnya payah, sungguh-sungguh. Sesuai dengan imanmu itu, kamu nasibnya payah. Kamu mengatakan aku ini bodoh, aku ini bego, maka sungguh-sungguh nanti hidupmu itu tidak akan berhasil. Karena memang kamu itu bodoh. Karena memang kamu itu bego. Sesuai dengan imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, sebaliknya dalam firman Allah, kita melihat luar biasanya kata-kata yang dianjurkan oleh Allah ada dalam diri kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Mungkin ada salah seorang siswa yang nanti bicara secara keras, bergantian ya. Yohanes 1 ayat 12. Dalam Yesus kita bisa berkata, aku anak Allah. I am a child of God. Dan anak Allah kalau laki namanya apa? Anak raja yang laki. Karena dia raja segala raja. Allah adalah Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Maka kita adalah anak daripada raja. Anak raja yang laki namanya
prince. Anak raja yang perempuan namanya princess. Jadi seorang Kristen mestinya bisa berkata, I'm a princess, I'm a prince. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 12. Kesini ya, cepat-cepat ke sini. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan tegas di sini dikatakan, siapa yang kasih, bukannya kita ngaku-ngaku, saya princess, saya prince. Bukan kita ngaku-ngaku. Tapi Tuhan yang mengatakan kepada kita, Tuhan yang memberi hak kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Ulangan 32 ayat 10. Aku biji mata Allah. I'm the apple of his eye. Silakan dibacakan. Ulangan pasal 32 ayat yang 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Oke, kita melihat di sini janji daripada Allah. Allah mengelilingi, Allah menjaga, Allah memelihara kita sebagai biji mata kita. Sebagai biji matanya. Biji mata sangat berharga enggak? Iya. Kita boleh pegang-pegang, saudara boleh pegang tangan saya, bisa salamin saya, bisa pegang pundak saya, bisa pegang lengan saya, enggak masalah. Tapi kita tidak akan membiarkan orang buka mata kita lalu korek-korek mata kita. Kita langsung tampar tangannya itu. Sebab ini bahaya sekali. Ini sangat berharga. Mata ini sangat berharga. Dan ini yang dikatakan Allah kepada kita. Kita itu biji matanya. Biji mata Allah. Sudah bayangkan biji mata Allah. Kesayangan Allah. Selalu dijaga, dipelihara. Biji mata kita dikelilingi dengan apa? Dengan tulang-tulang yang keras ini ya. Atas dan bawahnya ya. Sehingga kalaupun kita tonjok pas di mata kita. Pak, begitu. Apa yang terjadi dengan mata kita? Mata kita nggak apa-apa. Enggak pecah. Ini yang biru, ini yang merah nanti ungu pinggir-pinggirnya ini. Tapi matanya sendiri terlindungi karena dilindungi oleh tulang yang keras sekali itu. Biji matanya ada di dalamnya. Nah ini seperti Allah juga menjaga, memelihara kita semua sebagai biji matanya. Nah, aku nggak berharga atau aku berharga? Firman Allah mengatakan, Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita melihat di sini dengan jelas bahwa Allah itu membentuk kita. Bukan bentuknya seperti di pabrik begitu, cop, ban berjalan begitu, bukan. Tapi kita ditenun oleh Allah sendiri. Dibentuk oleh Allah sendiri. Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah didesain oleh Allah, sudah dibentuk karena Allah begitu menghargai kita. Dan memang kita itu sungguh-sungguh berharga. Mungkin di mata orang-orang tertentu kita tidak berharga, kita dilecehkan. Mungkin di hadapan guru kita atau di hadapan orang tua kita, bahkan orang tua sendiri bisa melecehkan anak-anaknya. Tapi di hadapan Allah luar biasanya. Allah menganggap kita berharga. Kita tidak lahir sembarangan. Dari sejak kandungan ibu kita sudah didesain oleh Allah secara khusus. Nah, untuk mengcounter orang yang berkata, aku tidak layak dicintai, I'm unlovable, tidak layak dicintai. Tidak ada yang mau cinta sama saya. Siapa mau jadi pacarku? Yang jelek-jelek aja.
Silakan kita baca di sini dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Oke, maksudnya aku layak dicintai. Atau saya salah ketik, salah misspell. Oke, baca lagi. Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena ketika kita masih berdosa. Walaupun kita masih berdosa, Allah begitu mencintai kita sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mati ganti kita. Jadi aku dicintai oleh Allah yang luar biasa dan putranya Yesus Kristus. Allah yang maha kuasa, maha kekal, maha tahu, maha ada. Allah yang semuanya itu, di atas segala-galanya itu mencintai kita yang kita anggap diri kita seperti pasir, debu pasir ini. Atau cacing, atau hanya kecoa aja. Tapi Allah mengasihi kita. Dan karena Allah mengasihi saya dan saudara, aku layak dicintai. I'm loved. Aku dicintai. I'm lovable. Aku layak untuk dicintai. Aku berharga untuk dicintai. Jangan sekali-kali mengatakan I'm unlovable. I'm unloved. Tapi I'm loved. I'm unlovable. Next. Kembali bagian kiri. Aku selalu bawa sial. Jangan dekat aku. Karena aku orangnya sialan. Selalu bawa sial. Aku najis, jorok. Aku kotor. Aku nggak berharga. Aku sampah. Nah, kadang-kadang kita juga dengar kata-kata yang banyak di masyarakat. Hati-hati ya. Kena teluh ya, hati-hati kena santet ya. Karena kita memang orangnya itu mudah disantet, mudah diteluh. Nah, apakah itu cocok dengan firman Allah? Nanti kita melihat. Aku orang paling sial, hidup ini susah. Susah ya. Aku orang paling sial ini. Nah, kita lihat firman Allah yang mengcounter kata-kata yang negatif seperti itu. Dalam Yesus, aku mampu mencintai. Beruntung orang yang dekat denganku. Silakan yang berikutnya. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah Allah luar biasa kepada kita yang sudah dikasihnya sampai yang kirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Makanya Dia bisa mengatakan kepada kita, sekarang kamu mencintai. Sekarang kamu mengasihi. Dan karena kita diperintahkan untuk mengasihi, kita yakin bahwa kita mampu untuk mengasihi. I can love. Saudara-saudara semua yang di dalam Kristus mestinya berkata, aku orang yang mampu mengasihi. Orang yang dekat-dekat dengan aku untung. Beruntung orang yang dekat dengan aku. Kalau tadi itu kan aku orang sialan, selalu bawa sial. Jangan dekat-dekat dengan aku. Kemana saja aku pergi, pasti akan bawa sial. Itu dikantor oleh firman Allah yang mengatakan kamu sekarang. Karena Allah sudah mengasihi kita, kita harus mampu mengasihi, mampu mencintai. Dan beruntung orang-orang yang dekat dengan aku. Beruntung orang yang jadi suamiku nanti. Beruntung orang yang jadi istriku nanti. Beruntung anak-anakku nanti. Dan diharapkan, karena tingkah laku kita yang mengasihi, sungguh-sungguh. Suami kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Kalau dia berdoa, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepadaku istri yang baik seperti ini, yang mengasihi seperti ini. Istri kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan
kepadaku seorang suami yang baik seperti ini. Bahkan anak-anak bisa berkata, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kepada kami papa mama yang luar biasa seperti ini. Yang mengasihi kami habis-habisan. Rela berkorban demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Engkau begitu baik memberikan kepadaku papa mama yang hebat, yang luar biasa, dan yang mencintai kami. Dan memang itu perintah Allah kepada kita. Kita bisa mengasihi, kita mampu mengasihi. Nah, untuk mengcounter kata-kata yang mengatakan aku ini jelek, aku ini jorok, karena dulu orang-orang sekitar kita ngutuki kita dengan jorok lu, najis lu. Jangan deket-deket papa. Kamu jangan deket-deket mama. Kamu jorok, kamu najis. Sono. Nah, untuk itu di dalam Yesus Kristus kita sudah disucikan dan kita bisa berkata bahwa kita orang yang suci. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, walaupun aku orang berdosa, tapi aku disucikan. Bukan suci karena sendiri ya, bukan suci karena usaha sendiri ya, tapi disucikan oleh Kristus. Darah Kristus yang menyucikan kita. Bukan usaha kita. Saya harus baik, saya harus jujur, saya tidak boleh cemburuan, saya tidak boleh jadi pemarah seperti ini. Bukan, itu namanya usaha daging. Dan bukan karena itu kita jadi baik, kita jadi suci, kita tidak berdosa. Tidak. Kita itu jadi suci karena kita disucikan darah Kristus. Waktu kita bertobat, kita minta ampun untuk segala dosa kita. Darah Kristus menyucikan kita putih bersih seperti salju. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Jadi ini janji daripada Allah dalam Yesaya 1 ayat 18 tadi. Aku disucikan. Dan karena itu aku ini orang suci sekarang. Aku bukan orang najis. Aku bukan orang jahat. Walaupun orang masih ngutukin kita, najis lu, jorok lu. Kita bisa berkata tidak. Dalam hati, paling sedikit dalam hati. Kita tidak perlu berantem dengan orang untuk mempertahankan diri kita. Tidak. Tapi dalam hati kita bisa berkata, aku suci. Karena Kristus yang menyucikan aku. Dan aku akan hidup dalam kekudusan. Nah, kata-kata ini mengatakan, hati-hati kena teluh. Hati-hati kena santet. Ternyata ada firman Allah yang meng-counter kata-kata yang sering kita dengar. Mungkin terutama di daerah Kalbar, di daerah Singkawang ini, kita lihat banyak tempat-tempat dewa-dewi yang didatangi orang untuk minta berkat, tapi juga untuk nyantet musuhnya itu. Dukun-dukun yang santet itu, yang dukun-dukun santet, kita diajarin, hati-hati yuk. Hati-hati, jangan main-main sama dia ya. Dia itu sering pergi ke dukun. Dia uangnya banyak, sering ke dukun. Dan kalau kamu aneh-aneh, kalau berani sama dia, nanti kamu disantet. Nanti anakmu sakit, anakmu mati. Istrimu akan sakit, kamu sendiri akan gondongan, kamu sendiri akan lumpuh nanti. Kamu akan sakit jantung nanti. Karena kamu disantet. Tapi firman Allah mengatakan apa? Dalam Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Janji Allah seperti ini. Tidak ada yang mampu nyantet kita. Tidak ada yang bisa memberi tenungan kepada kita, menenung kita. Tidak ada yang bisa bikin kita celaka kalau Tuhan tidak, karena Tuhan menjaga kita. Tidak ada orang yang bisa bikin kita celaka. Tidak ada orang yang bisa ucapkan mantra-mantra untuk mencelakakan kita. Jadi tidak perlu takut ya. Jangan pernah ada orang yang di dalam Yesus Kristus takut disantet, takut diobatin, takut diteluh. Jangan pernah itu. Karena janji Allah dalam Bilangan 23 ayat 23. Dan yang ngomong ini kalau saudara
baca dalam bilangan, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong itu dukun santet, dukun teluh, dukun yang luar biasa. Tapi dukun pun itu dipaksa oleh Allah mengucapkan firman Allah. Dia mengatakan, saya juga nggak bisa. Kalau orang Israel itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Allah itu bukan pembohong. Kalau dia janji menjaga, memelihara, mana aku, siapa aku nih? Bisa membalikkan tangan Allah. Bisa nyantet orang-orang Israel. Tidak mungkin. Nah, sama seperti itu keyakinan kita juga. Kalau saudara baca dalam bilangan 23 ya. Waktu orang Israel mau diteluh, disantet, dicelakakan, dikutukin oleh dukun yang gede, Bileam ini. Tapi Bileam sendiri dipaksa oleh Allah ngaku. Tidak bisa, tidak mempan. Karena Allah yang jaga orang Israel. Nah, sama seperti penjagaan Allah kepada Israel adalah penjagaan Allah kepada saudara dan saya. Begitu luar biasanya. Tidak pernah saudara boleh takut. Nanti ditenung. Wah, Pak, saya memang punya toko PND. Enggak terlalu besar sih. Sedengan aja. Tapi, dan larasnya luar biasa. Puji Tuhan Pak, laras luar biasa. Tapi Pak, ini tetangga saya, depan rumah saya, kok bikin toko yang sama seperti saya. Mungkin dia lihat jualan PND menguntungkan. Dia ikut bikin. Nyaingin saya. Tapi orang bisik-bisik sama saya, Pak, itu tetangga depan rumah itu suka kedukun loh. Hati-hati loh. Nanti anak Bapak tiba-tiba sakit, mungkin tiba-tiba perutnya jadi busung besar begitu. Nanti celaka loh. Sakit jantung. Istri Bapak nanti kalau disantet diteluh sama dia karena dia terkenal manjur kalau minta kepada dukunnya, pada gurunya, kepada suhunya itu untuk neluh orang, untuk nyantet orang. Biasanya kedengarannya manjur. Bapak hati-hati aja ya. Nah, kalau nggak hati-hati, saya ikut-ikut. Dengan begitu saya ikut-ikut khawatir. Ya gimana ya? Saingan saya kok suka ke dukun itu. Saya harus kemana ya? Saya harus kemana ya? Saya cari dukun yang lebih hebat daripada dia. Dukun lawan dukun. Ya konyol kalau kita melakukan dukun sama dukun lawan dukun ya. Ada satu pribadi yang jauh lebih besar daripada dukun yang kecil. Dukun Bileam pun nggak punya kuasa apa-apa. Ngomong biasa aja dia nggak kuasa. Ngatur lidahnya sendiri aja nggak kuasa dia. Menggerakkan mulutnya sendiri aja tidak kuasa dia. Dia harus mengucapkan apa yang diucapkan. Yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Tidak bisa membentuk lidahnya itu sesuai dengan kata-katanya sendiri. Sehingga mestinya dia diperintahkan oleh Raja Balak untuk mengutuki orang Israel. Tapi justru keluar dari mulutnya itu kata-kata berkat, kata-kata berkat, kata-kata berkat. Nah ini luar biasa. Iman saudara dan saya harus sesuai dengan bilangan 23 ini terhadap kuasa-kuasa kegelapan ya. Rumah Tuhan di Singkawang ini, setengah jam di selatan Singkawang, dulu terkenal sebagai rumah hantu. Beberapa siswa yang katanya pernah tinggal di sini itu rame-rame, siswa-siswa sekolah, rame-rame, remaja-remaja, tiba-tiba pada kesurupan semua. Banyak yang satu kesurupan nular kepada yang lain. Sehingga ketakutan semua. Makanya ruhan rumah Tuhan kita itu dulu terkenal sebagai ruhan rumah hantu. Tapi kita tidak percaya itu sama sekali karena kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada hantu-hantu itu. Kita kasih nama tetap ruhan, tapi rumah Tuhan, bukan rumah hantu. Rumah Tuhan. Karena kita berdasar pada bilangan 23 ini. Kalau ingin mengetahui lebih banyak, baca bilangan 23 itu. Cerita yang luar biasa. Bagaimana Israel bergantung kepada Allahnya. Yang berikutnya aku orang yang paling sial. Hidup ini susah. Aku orang terkutuk ini. Tapi firman Allah mengatakan, aku orang yang diberkati. Silakan yang berikutnya bilangan 3. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya.
Ucapan siapa ini? Ini adalah ucapan si dukun gede itu. Si Bileam itu diminta disogok, dikasih uang banyak, dijanjikan uang banyak oleh Balak, Raja Balak yang ketakutan karena dengarnya orang Israel kok selalu menang ya. Tuhannya pasti luar biasa ya. Tapi kita punya Allah-Allah juga, ilah-ilah juga ya. Ayo kita santetin. Dia rela bayar mahal kepada Bileam untuk nyantet orang Israel supaya tidak bisa masuk ke daerah mereka, mengalahkan mereka. Tapi dan Bileam sudah setuju mau nyantet orang Israel itu. Tapi waktu dia mau mengucapkan kutukannya, justru yang keluar adalah kata-kata berkat itu. Mana bisa? Dia tahu bahwa dia itu kecil sekali di hadapan Allah. Dia itu cacing di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Gimana aku bisa membalikkan tangan Allah? Kalau tangan Allah begini untuk memberkati, gimana aku bisa membalikkannya jadi kutuk? Dia ngakui begitu. Dukun besar itu ngakui, aku nggak bisa apa-apa. Terhadap orang Israel nggak bisa apa-apa. Demikian juga kepada saudara saya yang ditutup oleh darah Kristus, yang disucikan oleh darah Kristus, yang selalu dilindungi, yang dianggap sebagai biji mata Allah, yang dilindungi oleh tulang-tulang keras sekelilingnya, sehingga kita tidak bisa celaka. Gimana? Tidak boleh kita itu takut, ada ketakutan sedikit pun. Wah, jangan-jangan aku nanti aku itu suka main dukun. Tidak. Kita nyanyi seperti yang sering kita nyanyikan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang, pagi, siang, tengah, petang, malam, sampai tengah malam pun kita tetap dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati, itu teriakan kita. Ada dasarnya, ya dasarnya bilangan 23 itu. Bahkan dukun yang besar pun tidak bisa ngutukin kita. Lihat yang berikutnya. Kata-kata yang sering self-talk, yang sering diucapkan oleh orang-orang. Aku nggak bisa, jangan pilih aku. Misalkan bawa pendeta datang kepada kita. Ini kita kekurangan guru sekolah minggu. Kamu ikut ngajar sekolah minggu ya. Bagian anak-anak paling kecil aja. Gampang. Enggak bisa. Sorry Pak Pendeta, seorang nggak bisa. Saya nggak bisa. Jangan pilih aku. Pilih si Tony aja. Pilih si Tony aja. Saya nggak bisa. Aku nggak bisa. Ya, kita merasa kita orang nggak bisa. Nanti bos kita mau kasih tugas kita ragu-ragu juga. Jangan saya bos. Saya nggak bisa ini. Saya kan pegawai baru. Saya nggak bisa ini. Sudah aja si Alexander aja, si Alex saja. Jangan pilih aku bos, jangan. Nah, Allah counter dengan apa? Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Siapa yang berikutnya? Yang panjang lebar ini. Baik. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, seorang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkatalah Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita melihat betapa luar biasa si budak belian ini. Seorang Israel yang dijual
kepada orang Mesir ini sebagai budak belian. Kedudukan paling rendah apa lagi yang bisa sebagai budak belian? Tapi berkali-kali di sini dikatakan Allah yang membuat Yusuf itu berhasil karena Allah menyertai dia. Dan itu harus berlaku juga kepada diri kita masing-masing. Jangan pernah mengatakan aku nggak bisa, jangan pilih aku masih bodoh, aku kan bego, aku kan kurang ngerti Alkitab, jangan suruh saya melayani. Jangan berkata seperti Yusuf itu, aku bisa, aku mampu, aku berhasil karena Allah yang membuat aku berhasil. Bukan karena kekuatan sendiri. Tapi aku berhasil karena Allah yang membuat aku berhasil. Dan itu keyakinan kita semua. Dalam bisnis, dalam usaha, mau bikin perusahaan sendiri. Mungkin mulai dengan kecil, tapi akan berhasil ini. Karena Allah menyertai aku. Aku orang yang dikasih oleh Allah. Dan dari orang yang budak belian, kok bisa ya bosnya si Potifar itu dikatakan dalam firman Allah, dia melihat sesuatu dalam Yusuf itu. Allah bisa bikin dia itu berhasil terus. Sehingga tambah lama tugasnya, tambah lama tambah banyak. Tambah lama tambah banyak. Mungkin tadi dia hanya ngatur satu bagian aja. Bagian makanan aja. Atau bagian pertaniannya aja daripada usahanya Potifar ini. Atau bagian pertukangan aja. Tapi begitu Potifar, si bosnya itu lihat bahwa Tuhan menyertai dia sehingga dia selalu berhasil, kasih tugas lebih banyak lagi. Kasih 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, sehingga semua bagian, semua usaha daripada Potifar itu ditangani oleh Yusuf, si budak belian itu. Bahkan di rumah tangganya, di rumahnya sendiri semua diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf itu. Potifar hanya tinggal masukin, kalau lagi makan itu nggak disuapin oleh Yusuf, tapi dia tinggal masukkan sendoknya di nasinya sama lauknya, tinggal masukkan ke mulutnya aja. Karena begitu luar biasanya, hebatnya Yusuf. Semua yang lain, kebersihan rumahnya diserahkan sama Yusuf. Temperatur rumahnya diserahkan sama Yusuf. Pegawai-pegawai ngatur semua bagian dapurnya, semua diserahkan sama Yusuf. Dan semuanya berhasil. Bagian keuangannya, catatan, rekod daripada bisnisnya Potifar, semua diserahkan sama Yusuf. Dan begitu diketahui oleh Yusuf, dikepalai oleh Yusuf, semuanya jadi berhasil. Dan firman Allah dengan tegas mengatakan, keberhasilan daripada rumah, sukses daripada Potifar, dengan segala usahanya itu karena Yusuf disertai dengan Allah, disertai oleh Allah. Dan Allah yang membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Nah, kita lihat bagian kiri, ada kata-kata orang yang mengatakan, aku siapa ini? Aku kan ayam aja. Ayam makannya di mana? Di bak sampah ya, totol-totol aja. Cari sisa-sisa. Orang kalau di restoran gitu kan banyak sisa-sisa tamu-tamu makannya itu langsung dibuangin oleh pemilik restoran ke bak sampah. Wah, itu ayam itu makannya totol-totol itu. Makanya sisa-sisa aja. Aku siapa ini? Aku kan orang kecil, aku kan orang rendah, aku ayam aja, aku nggak bisa apa-apa. Aku boleh notol-notol di bak sampah ini sudah. Terima kasih, terima kasih. Itu pandangan orang yang tidak boleh ada di dalam orang Kristen. Karena orang Kristen mempunyai pandangan yang jauh lebih luar biasa. Aku terbang tinggi bagai Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Orang-orang di dalam Tuhan ini, dalam Kristus itu. Dia bukan seperti ayam yang totol-totol di bak sampah. Sisa-sisa orang lain. Berkatnya dari sisa-sisa berkat orang lain. Buangan daripada orang lain. Buangan daripada restoran. Sisa-sisa orang tamu makan. Tidak. Aku terbang tinggi bagai Raja Wali.
Raja Wali kalau sudah lihat itu terbangnya dengan sayap yang dibentangkan lebar-lebar. Mungkin waktu berangkat, waktu melompat dari tanah atau dari pohon, dia menggerakkan sayapnya. Tetapi begitu sudah sampai di tengah-tengah, dia tinggal mengembangkan sayapnya selebar-lebarnya aja. Dia menampung, dia tahu aliran air itu, entah aliran angin itu. Entah gimana ini, kecerdasan daripada Raja Wali itu. Ada alat-alat apa di telinganya atau di kepalanya, sampai dia tahu arah anginnya. Rasanya gimana ya? Ini tentunya anugerah Allah yang diberikan khusus kepada burung Raja Wali. Dia hanya menggerakkan sayapnya untuk menampung angin. Tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Kerja keras enggak dia? Tidak, dia santai hanya mengembangkan tangan aja. Dia naik sendiri. Karena dia memanfaatkan tiupan angin sampai ke atas. Capek enggak dia? Wah, dari bawah sampai 2000 meter mestinya kan ngos-ngosan ya. Burung Raja Wali itu naik terbang tinggi mengepakkan sayapnya, badannya gede gitu, wah masih capek sekali. Tapi tidak. Burung Raja Wali tidak capek. Karena dia mengembangkan sayapnya untuk menampung angin. Nah, itu luar biasanya gambaran saudara dan saya. Dalam Kristus kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Kita akan lari, nggak akan ngos-ngosan. Kita nggak jalan, nggak akan capek. Kita akan tidak terpuruk karena kita sudah kehabisan tenaga. Karena kita bagai burung Raja Wali itu. Jadi jangan pernah sebagai orang yang anak-anak Tuhan, yang milik Kristus, jangan sampai kita merasa bahagia. Kita nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya sekarang ini. Saya kan orang kecil, saya kan orang rendah, saya makan sisa-sisanya teman-teman ini aja. Teman-teman yang bayarin saya bisa makan di restoran ini kan restoran gede sekali ya, mewah sekali. Saya nggak pernah bakal bisa makan di restoran seperti ini gara-gara si Tony itu yang uangnya banyak saya ditraktir di sini. Hanya kebaikan orang saja. Hidup saya tergantung pada kebaikan. Makan enak pun karena kebaikan orang. Tidak. Itu bukan kata-kata orang beriman. Dengan iman yang keluar dari hati dan keluar dari kata-kata dan masuk dalam pikiran kita, kita adalah burung Raja Wali yang terbang tinggi. Nggak akan capek. Walaupun beribu-ribu meter tingginya, 3.000 meter tingginya, 2.000 meter tingginya, 1.000 meter tingginya, nggak akan capek kita. Dan kalau saudara lihat burung Raja Wali, ada cemasnya nggak? Ada takutnya nggak? Tapi ayam di bak sampah gimana? Ada orang datang aja dia sudah ketakutan kelabakan. Apalagi orang itu tepak tangannya gitu usir dia. Sana. Langsung si ayam itu ketakutan sekali. Makan sayapnya mau keluar daripada bak sampah. Apalagi kalau dia ditimpa sama batu sama orang yang sebel sama ayam itu. Timpa batu, waduh dia ketakutan sekali. Lompat-lompat, teriak-teriak begitu. Burung Raja Wali nggak ada begitunya. Tidak pernah begitu, karena dia terbang tinggi di udara, di angkasa itu. Kalau lihat ada satu dusun terbakar hebat begitu, Singkawang misalnya, ada heboh kebakaran luar biasa, seluruh kota Singkawang terbakar. Orang-orang di penduduk Singkawang gimana? Kan teriak-teriak ya. Teriak-teriak, keluar dari rumah. Jangan sampai kebakar nanti kamu. Anak-anak dikeluarkan, anak-anak sudah keluar rumah enggak? Barang-barang gimana? Apa yang perlu kita selamatkan? Surat-surat apa yang perlu kita selamatkan? Ayo tarikin semua. Ranjang semua ditarikin, kasur-kasur semua ditarikin. Orang teriak-teriak karena panik. Burung Raja Wali yang terbang beberapa ribu meter di atas mereka itu, takut enggak? Tidak ada kecemasan sama sekali. Walaupun di bawah orang-orang pada cemas, takut, teriak-teriak. Burung Raja Wali tidak ada takutnya sedikit pun. Secuil pun rasa gentar tidak ada dalam dia. Nah, melihat atau merasakan, mengalami virus corona ini. Banyak orang panik, banyak orang takut, dan banyak orang putus asa. Tapi umat Tuhan mestinya punya iman yang luar biasa. Yang lain pada teriak-teriak, tapi seperti burung Raja Wali itu. Kitar-kitar aja. Ribuan meter di atas kota Singkawang. Kitar-kitar aja. Memang dilihat sana kok ada merah-merah dikit ya, karena ada kebakaran begitu. Ada asapnya kecil gitu kelihatan ke atas ya. Kalau orang di bawah tentunya sudah teriak-teriak ketakutan dan asapnya sudah rasanya sudah gede sekali. Tapi burung Raja Wali lihat dari
ribuan meter. Kok ada api kecil itu apa ya? Sama sekali tidak ada ketakutan dalam dia. Nah ini gambaran daripada orang yang dalam Kristus. Dia terbang tinggi bagai burung Raja Wali. Nah, bagian bawah itu. Jangan harap yang aneh-aneh. Kamu itu jangan aneh-aneh. Rendah hati aja. Jangan ngomong gede seperti itu. Sombong lu. Kita diharapkan untuk minder. Bukan saja kita diharapkan untuk rendah hati. Tapi kita diharapkan untuk rendah diri. Jangan ngomong yang gede-gede. Kamu orang kecil kok. Ayo rendah hati. Rendah diri. Jangan sombong. Sombong lu. Sok-sokan lu. Sehingga kita ditekan seperti ya udah kita lus-lus dada, ya udah kita bungkuk gitu, kita ngalah ya udah. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita apa? Kita tidak seperti itu. Kita akan melakukan hal yang besar. Kita akan berprestasi. Kita baca kata-kata Kristus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini kata-kata Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri meyakinkan kita. Kita bukan saja melakukan karya-karya besar seperti yang dilakukan Kristus. Kita bisa melakukan karya yang jauh lebih besar daripada itu. Kamu akan lakukan yang lebih besar. Jadi kita melakukan hal yang besar. Kita berprestasi. Kita akan sukses. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Yesus Kristus mengubah air sumur, air yang tiba dari sumur, air putih aja. Jadi air anggur di perjamuan Kana itu. Kalau kita apa? Kita bisa mengubah yang sederhana menjadi luar biasa. Keringat kita, satu tetes bisa menjadi puluhan botol susu anak kita. Karena kita bekerja dan Tuhan memberkati dan hasilnya luar biasa. Kita mengeluarkan satu tetes saja keringat. Tapi oleh Tuhan diubahkan menjadi berkat yang banyak. Kita dengan uang yang keuntungan kita dapatkan, kita bisa beli berbotol-botol susu untuk anak kita. Untuk bayi kita. Jadi air keringat, satu tetes keringat bisa menjadi susu. Yesus Kristus mengubah air biasa menjadi anggur, mungkin air sumur, air tawar menjadi anggur. Aku bisa berprestasi. Jangan pernah mengatakan, ya saya karena orang kecil Pak Pendeta, saya bisa apa ini? Saya nggak bisa nginjil, nggak berani ngomong, saya nggak. Nah, kadang-kadang kita menyebabkan kita tidak percaya kalau kita berdoa itu didengar oleh Allah. Kita berdoa supaya orang disembuhkan. Mana bisa ya? Saya kan tidak punya karunia kesembuhan ya. Ya memang tetangga saya itu, saya dengar sakit. Waktu saya jenguk, apa kabar? Apa yang bisa lakukan? Apa yang bisa saya doakan? Ibu, anak saya lagi sakit ini. Lagi sakit ini. Jangan-jangan kena virus ini. Tolong ibu, tolong doakan untuk anak saya. Oke, saya doakan ibu ya. Saya doakan pakai nama Yesus Kristus ya. Nama yang luar biasa itu. Dan kita berdoa. Tapi dalam hati kita, hati-hati waktu kita berdoa, siapa saya ini? Ya udah, Tuhan perintahkan saya untuk tumpang tangan berdoa, ya udah. Kita berharap memang hanya kepada Allah. Tapi siapa saya ini? Saya kan bukan orang yang punya karunia kuasa kesembuhan. Dan di mana-mana melakukan mujizat. Siapa saya ini? Kalau nggak hati-hati, kita masuk ke kolom kiri. Tapi mestinya kita masuk dalam kolom kanan itu. Karena Yesus Kristus sendiri mengatakan, apalagi kita sudah diberi nama yang manjur itu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kerajaan
neraka itu gemetaran mendengar satu nama itu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena aku punya hak pakai nama itu, aku bisa melakukan karya-karya yang besar. Bahkan Yesus Kristus menjamin kita bisa melakukan karya-karya yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Aku berprestasi. Aku bisa jadi gembala. Aku bisa berhasil menggembalakan. Aku akan memberkati banyak orang di sekitarku. Karena kuasa Tuhan kepadaku. Next, kita lihat. Mungkin yang terakhir ya. I'm a loser. Karena kita sering dikatakan, bodoh lu, gila lu. Kamu kan orang yang gagal, pecundang kamu ini. Dan kalau nggak hati-hati, karena kita dulu sering dikutuki seperti itu, masuk dalam hati kita dan seperti kata Kristus yang perlu kita hafalkan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Iya ya, jangan-jangan saya pecundang ya. Jangan-jangan saya orang gagal ya. Jangan saya orang yang kalah ya. Karena orang-orang penting, bahkan papa kita sering ngutukin, kamu itu bakal gagal John, kamu bakal gagal. Ingat omongan papa ya, kamu nggak akan berhasil, kamu bakal gagal John, kamu itu anak gagal, kamu orang gagal. Kita dikutukin itu bisa masuk dari iman kita. Oh iya ya, saya ini gagal ya, saya pecundang ya, orang yang kalah terus ya. Dan kata-kata Kristus itu, jadilah kepada menurut imanmu. Kita sungguh-sungguh, seluruh hidup kita akan gagal. Kita akan jadi pecundang. Kasihan orang yang nikah sama kita. Kasihan anak-anak yang punya bapak seperti saya. Karena saya pecundang. Tapi firman Allah mengcounter itu. Aku lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 31 dan 37. Roma pasal 8 ayat 31 dan 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ditekankan dalam Roma 8 ini. Kita lebih daripada pemenang. We are more than conquerors. Bukan saja kita pemenang-pemenang, lebih daripada itu. Selalu menang. Bukan karena kekuatan sendiri, bukan karena otot-otot saya gede ya, bukan. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan, kuasa Tuhan yang menciptakan jagat raya, hanya ngomong sebentar aja, seluruh jagat raya itu terjadi. Itu kuasa itu. Kita adalah anak daripada Allah yang punya kuasa begitu luar biasa. Maka kita bisa mengatakan, aku pemenang, aku pemenang, aku pemenang. Aku lebih daripada pemenang bahkan. Jadi hindari kata kutukan orang tua ya. Aku gagal, aku pecundang, aku orang kalah. Ganti itu dengan aku pemenang-pemenang. Aku menang, aku menang. Tidak bisa tidak. Ya. Yang berikutnya, kata-kata negatif, kasihannya aku. Hidup kita itu tangannya tengah dah ini. Pak, tolong maklum Pak, bagiin nasi berasnya dikit ya Pak ya. Saya sudah lapar, sudah 3 hari nggak makan Pak. Bagiin berasnya dikit. Ibu, bagiin sayurnya dikit ya. Pak, saya lihat Bapak punya kolam yang gede ya. Bagiin saya 1 ikannya aja Pak. Bagiin saya. Pak, saya lihat Bapak ahli dalam pertanian nih. Sayurnya begitu banyaknya. Waduh. Pak, saya sudah lama nggak pernah makan sayur Pak. Saya kekurangan gizi Pak. Bagiin dikit ya Pak ya. Jadi tangan kita itu tengah dah begitu. Telapak tangan kita tengah dah. Minta ini tangan pengemis ini. Karena kasihannya aku. Aku nggak, sudah 3 hari nggak makan. Aku nggak punya apa-apa. Tapi Allah mengubahnya dengan Mazmur 37 ayat 25 sampai. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Keyakinan yang harus kita miliki dari dulu sampai sekarang, kata penulis Mazmur ini, Daud,
Nggak pernah aku lihat orang yang benar di hadapan Allah itu minta-minta. Sebaliknya dia dan anak cucunya itu akan memberkati, memiutangi, memberi hutang, bukan minta ngutang ke sana kemari. Tidak. Jadi tangannya modelnya seperti apa? Tangannya memberkati begini. Bukan tangan yang ngemis seperti ini. Tengadah ke atas. Tapi tengadah ke bawah ini. Aku memberkati. Tetanggaku akan aku berkati. Sebelah kananku akan aku berkati. Depanku akan aku berkati. Belakangku akan aku berkati. Sebelah kiriku akan aku berkati. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan akan memberikan kemampuan kepadaku untuk memberkati mereka. Yang sakit, aku akan doakan dan Tuhan akan menyembuhkan. Yang terlibat dalam kelilit utang, Tuhan akan memberkati supaya dia bisa bebas dari kelilit utangnya itu. Yang celaka, yang baru kecelakaan, yang sekarang berbaring di rumah sakit, aku bisa mendoakan dan Tuhan dengar doaku. Luar biasa. Jadi pola pikirnya harus berubah ya. Ini iman. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman kita mengatakan, aku bisa jadi berkat. Aku memberkati. Bukan aku, kasihannya aku. Maklum Pak, kasihannya aku. Bukan. Nah, kemudian yang bawah itu, Madesu. Itu singkatan masa depan suram. Kita berjalan naik mobil di luar kota di Jawa. Kadang-kadang di depan kita itu ada jembatan. Jembatan atasnya itu ada jalan dusun misalkan ya. Tapi ada jembatannya. Jembatannya ada tulisan gede-gede itu. Pakai pilok ya. Madesu. Siapa yang bisa menulis di jembatan itu supaya hurufnya bisa tegak gitu? Tentunya anak-anak muda ya. Bisa gelantung gitu. Cat Madesu, masa depan suram. Nah, anak-anak muda kok bisa punya pandangan bahwa masa depannya itu suram? Mestinya anak-anak muda kan punya harapan yang luar biasa ya. Hari depan yang cerah ya. Tapi anak-anak muda kok bisa berakrobat ria itu dengan tulis dengan piloks merah gitu ya. Dicat semua. Madesu, masa depan suram. Kok bisa punya keyakinan seperti itu? Dan kalau kita punya keyakinan seperti itu sesuai dengan firman Allah, Yesus Kristus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Engkau beriman bahwa masa depanmu akan suram. Sungguh-sungguh benar, masa depanmu akan suram. Madesu. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sangat parah seperti itu ya. Kata Madesu tidak pernah boleh ada, tidak pernah boleh keluar, tidak pernah boleh timbul dalam pikiran kita atau hati kita. Ya masa depan memang suram ya. Gak ada, ini kan virus ya. Kita tambah lama tambah suram ini. Indonesia akan suram, saya akan suram, perusahaan saya akan suram, keluarga saya akan kelaparan, anak-anak saya akan bodoh-bodoh di sekolah karena kita nggak bisa bayarin lagi, anak saya akan kurang makan. Masa depan suram ya karena coronavirus ini. Tidak. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita mempunyai masa depan yang cerah, ceria, yang luar biasa. Mungkin Pak Yonatan boleh di wrap up. Ya, sebentar lagi selesai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Ya, Allah sendiri yang berjanji ini. Aku punya rancangan yang luar biasa. Kamu mungkin enggak punya, tapi aku punya rancangan bagi kamu. Masa depan yang ceria, hari depan yang cerah. Bukan celaka, cilaka, susah-susah. Tapi damai sejahtera. Masa depan yang cerah. Gemilang begitu. Sinar yang gemilang. Bukan redup gelap kita malam-malam meredup hidupnya. Tidak. Bukan masa depan suram seperti itu. Tapi hari depan yang ceria. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dan itu rancangan Tuhan bagi kita. Dan kita di dalam Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus punya rancangan yang luar biasa bagi kita. Saudara dan saya, kita akan berhasil. Amin. Berdasarkan firman Allah ya. Bukan karena kita mengada-ada, saya pasti berhasil, saya akan pinter, saya akan S3, saya akan belajarnya
gelar saya kan panjang begini. Bukan karena itu. Tapi semua karena Yesus Kristus. Tuhan berserta dengan kita. Dan kita diubahkan pikiran kita untuk selalu positif, beriman, dan kita ucapkan seperti itu. Dan sungguh-sungguh kita akan berhasil. Amin, saudara-saudara semua. Amin. Yuk kita tutup. Gimana kalau saya ajak kita nyanyi bersama ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Salah satu berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar banyak Tuhan firman-Mu bagi kami. Kami tidak boleh jadi pecundang Tuhan. Kami tidak boleh jadi orang yang gagal Tuhan. Kami tidak boleh jadi penuai-penuai yang amburadul, yang ngaco, yang gagal, yang tidak melakukan tugas yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan menjadi orang yang sukses dalam melayani Engkau Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Membawa berkas-berkas yang banyak dalam kerajaan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Karena Engkau menyertai kami. Karena Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Dan tidak akan gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari depan yang penuh kebahagiaan bagi kami semua. Damai sejahtera ada di depan mata kami Tuhan. Bukan redup Tuhan, bukan gelap Tuhan, bukan keputusasaan, sama sekali tidak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kami. Dan kami akan bersyukur terus sepanjang hari sampai kami mati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.